Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Ibu Husna yang kami hormati selaku dosen pengampu materi Al-Quran dan Hadis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirza Naufal dengan NIM 22 20 20 20 dan 67. Pada pembahasan yang pertama, kita masuk kepada tentang materi Al-Fatihah. Pada Al-Fatihah ini, pada ayat pertama dan ayat kedua, Allah menjelaskan bagaimana sifatnya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, agar setiap hamba-hambanya itu yang beriman, yang bertakwa, tahu bahwasanya Tuhannya itu benar-benar penyayang dan benar-benar pengasih kepada setiap orang. Dan pada ayat ketiga dan ayat keempat, Allah juga menjelaskan bahwasanya esensi zatnya Allah yang maha pemilik semua alam semesta, pemilik hari pembalasan, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Lalu ayat kelima tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dijelaskan bahwasanya Allah mengisyaratkan kepada kita semua bahwasanya untuk kita tuh hanya berserah diri kepadanya, menyembah hanya kepadanya, bukan kepada sekutu-sekutu Allah, bahkan kepada diri kita sekalipun. Dan dilanjutkan daripada ayat ke-6 dan 7, kita diperintahkan untuk meminta selalu bahwasanya jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Allah kasih nikmat. Siapa? Para rasul, para anbiya, para salihin, para orang-orang yang bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat ini juga, surah ini asbabun nuzulnya adalah ketika ayat ini turun di dalam salah satu kitab yang disampaikan oleh Gus Baha, mengatakan bahwasanya ketika surah Al-Fatihah ini turun, semua setan dan jin itu ketakutan karena begitu dahsyat dan luar biasanya surah ini. Ketika diturunkan, semuanya menjauh, ketakutan, sampai ada delegasi iblis dan para kuncu-kuncunya berkumpul. Mereka berkata, jangan sampai manusia membaca surah ini, karena luar biasa surah ini, mengandung banyak syifa, mengandung banyak keberkahan, mengandung banyak manfaat, mengandung banyak sekali yang tidak bisa kita takar dengan akal dan kita. Mungkin tentang Al-Fatihah kita cukupkan. Lanjut tentang Al-Falaq, suratul Falaq, yang artinya malam hari. Di dalam ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq, kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari kejahatannya malam. Dari apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma halaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Daripada apa? Daripada penyihir-penyihir perempuan yang akan meniupkan ke buhul-buhul kita, itu sesuatu hal yang jelek gitu. Makanya pada zaman Nabi, ketika Nabi itu lagi sakit, Allah turunkan suratul Falaq ini berbarengan dengan suratul An-Nas nanti sebagai syifa juga, sebagai surah yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, sebagai surah pelindung bagi kita daripada godaan setan, daripada godaan manusia sekalipun, sesuatu hal yang negatif kepada diri kita. Nah, itu tentang suratul Falaq. Kalau tentang suratul Al-Kafirun yang berbunyi Qul ya al-kafirun, katakanlah kepada orang-orang yang kafir, kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Apa ya Allah? Untukmulah agamamu dan untuklah agamaku. Kenapa? Alasannya kenapa? Asbabun nuzul ini daripada ayat surah ini, ketika itu Rasulullah didatangi oleh orang doa Yahudi. Kata orang itu, ya Rasulullah, maukah engkau berniaga denganku? 1 tahun aku menyembah Tuhanmu, engkau menyembah Tuhanku 1 hari aja. Langsung dengan ini semua, Allah langsung turunkan wahyu kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya katakan kepada mereka, sesungguhnya untukmulah agamamu dan untuklah agamaku. Aku tidak akan pernah menyembah sembahanmu walaupun 1 hari itu tadi. Jadi dengan semua yang Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Kafirun tadi, bahwasanya mengajarkan kepada kita tauhid yang sebenar-benarnya adalah kita benar-benar menyembah, berharap, baik secara pikiran kita, hati, lisan, pergerakan, perbuatan, apapun kita, hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah cerminan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu tentang surat Al-Ma'un. Suratul Ma'un diawali dengan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Allah tanya, siapa yang benar-benar mendurhakai agamanya? Dijelaskan dalam ayat ini, wawil ayat, bahwasanya pertama, orang-orang yang dia itu menghadik anak yatim, orang-orang yang tidak mau mendermakan hartanya,
Kenapa? Karena itu tadi, dalam lingkup masyarakat, kita dalam hidup beragama, yang paling ditunggu oleh masyarakat adalah perbuatan kita. Bukan seberapa banyak sholatnya kita, bukan seberapa banyak ngajinya kita. Karena masyarakat yang kita lihat, seorang muslim yang sebaik-baiknya, orang yang dia itu benar-benar dalam beragama, adalah realisasi dia dalam bermasyarakat. Bukan hanya tonggak-tonggit sholat, bukan hanya buka lembaran Al-Quran yang memang mulia, tapi cerminan dia nanti ketika keluar daripada, maaf ada gangguan sebentar tadi. Jadi kenapa Allah tuh bilang dalam surat Al-Maun ini, mendurhaki agama itu adalah orang yang menghadi anak yatim lah, dan yang tidak mau menerima. Karena itu tadi, implementasi ketika kita beragama, benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah memperbaiki hubungan kita kepada Allah dan memperbaiki hubungan kita kepada masyarakat. Begitu. Baik, kita lanjutkan tentang suratul Ikhlas. Di dalam surat Al-Ikhlas ini, Allah memerintahkan kepada kita bahwasanya hanya kepada Allah lah kita itu bertauhid. Qul huwallahu ahad. Katakan bagi semua orang-orang yang ingin mendistract kita, yang ingin nge-pressure kita, bahwasanya dengan semua keyakinan yang luar banyak di dunia ini, bahwasanya katakan kepada mereka, hanya kepada Allah aku bertauhid. Kenapa? Ketika Sayyidina Bilal bin Rabah ketika ingin baru-baru masuk Islam, beliau itu sangat luar biasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Sayyidina Bilal bin Rabah yang dengan tidak punya kekuasaan, terpandang rendah di badan masyarakat, ya, dari segi fisik, harta dan lain-lainnya itu, maka ketika mendengar Sayyidina Bilal itu masuk Islam, ingin memeluk agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka dia ditimpa badannya itu batu yang besar di tengah terik matahari yang luar biasa. Tetap dia katakan ahadun ahad, Allah yang maha esa, Tuhan itu hanya satu. Tidak mau dia kembali kepada agama yang menyembah berhala itu tadi. Makanya dalam Quran surat Al-Ikhlas ini luar biasa manfaatnya. Ketika kita mengatakan Allahus Samad, Allah tempat bergantung, sesungguhnya masalah yang kita hadapi itu seakan-akan tidak ada, langsung dikasih mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentang lanjutan daripada surat Al-Fil, dikatakan dalam kisah itu bahwasanya surat Al-Fil itu kisahnya Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Karena kenapa dia ingin menghancurkan Ka'bah? Karena ketika itu dia punya kuil, punya agama nenek moyangnya dulu, tapi sesat. Dia membuat kuil untuk orang itu beribadah, masyarakatnya itu. Lantas ketika mendengar di kota Mekah ada yang namanya tempat lain dikunjungi oleh masyarakatnya itu, lantas income atau pemasukannya itu berkurang. Karena di kuilnya itu dipatokin harga, setiap masuk satu orang berapa harganya. Jadi dia merasa tersaingi kuilnya tadi dengan Ka'bah yang dikunjungi masyarakatnya pula. Maka dengan inisiasi inilah dia membawa pasukan gajahnya yang menghancurkan Ka'bah, tapi dihalang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masyhur oleh burung ababil yang membawa api daripada neraka, yang menggagalkan Raja Abraha ini untuk menghancurkan Ka'bah. Baik, mari kita lanjutkan di dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita untuk berlapang-lapanglah kalian di dalam majelis. Nanti yang berlapang-lapang itu Allah angkat derajatnya. Kenapa? Ketika itu pada perang Badar, Rasulullah itu memenangkan itu, singkat cerita. Ada satu majelis, Rasulullah duduk di depan, para sahabat-sahabat yang sudah datang duluan ada duduk di depan Rasul sampai ke belakang. Lalu ada sahabat lain yang telat datang dari pasukan Badar. Ketika itu datang, ketika itu Allah langsung kasih peringatan bahwasanya berlapang-lapanglah kalian. Kenapa? Orang yang mulia, orang yang mengaku benar-benar beriman, akan dia tuh paham kerendahan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang dia lakukan itu hanya berharap ridhonya Allah. Lalu pada Quran surah Ar-Rahman ayat ke-33, bahwasanya Allah mengatakan di situ, sesungguhnya bagi setiap jin dan manusia silahkan kalian menembus setiap apapun yang Allah adakan di bumi maupun di langit. Sesungguhnya engkau tidak akan mengetahui kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus, Allah itu membiarkan bahwasanya setiap jin-jin yang jahat yang ingin mencuri informasi-informasi di langit untuk memperbolehkan mereka
melintasi daripada langit untuk mencurinya itu. Kepada siapa nanti dia berikan? Kepada dukun-dukun. Itulah yang membuat orang-orang sesat tadi. Nah, itu kandungan itu bahwasanya ketika itu udah dilarang lagi oleh Allah ketika Nabi Muhammad diutus. Bahwasanya setiap apa yang kita lakukan di bumi maupun di langit itu benar-benar atas izin Allah. Astronot yang benar-benar sampai ke bumi, ke bulan itu benar-benar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada Quran surah An-Nisa ayat ke-8 Allah mengatakan di situ bahwasanya ketika pembagian harta atau warisan ketika orang tua kita meninggal itu benar-benar kita harus adil, baik itu sebagai kita yang menghadapi musibah itu ataupun orang lain yang melihatnya. Kita harus benar-benar berlaku adil pembagiannya sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Lalu pada ayat 146 Quran surah An-Nisa Allah mengatakan bahwasanya celaka bagi setiap mereka yang munafik di dalam beragama Islam, kecuali illah kepada siapa? Mereka yang memperbaiki agamanya mulai dari segi moralnya, akhlaknya, etikanya, dan segala perbuatan yang jelek-jelek dia perbaiki. Hatinya dia benarkan hanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada duniawinya. Baik, kita lanjutkan tentang Quran surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah menyuruh kepada kita yang beriman, yang pembeda antara yang beriman dan yang belum beriman, bahwasanya ketika kita diberikan pertolongan, itu hendaklah kita berharap kepada Allah dengan sholat dan sabar. Karena pembeda dengan orang yang belum beriman adalah kita ketika dihadapin masalah lalu sholat dan sabar sebagai jalan pertolongan, itu bentuk Allah memberikan pahala dan kenaikan derajat di hadapan sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Quran surah Ali Imran ayat ke-134 Allah mengatakan di situ wabil ayah tentang fisar iwadar. Allah memerintahkan kepada kita untuk selalulah kalian berinfak, berderma dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Karena ketika kita melakukan perbuatan, baik itu dalam situasi kondisi apapun, kita diharapkan untuk selalu istiqomah. Walaupun itu sekecil apapun yang kita lakukan, makanya Allah memerintahkan kepada kita, tetaplah beramal, tetaplah berinfak, meski dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Lalu dilanjutkan dengan Quran surah Al-Anfal ayat ke-27, Allah baru mengatakan di situ mengenai la takhunullah. Janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulullah. Karena inilah pembeda kita dengan orang-orang yang munafik. Adalah mereka orang-orang munafik adalah yang selalu mengkhianati perjanjian, baik itu dengan Allah, Rasulullah dan orang-orang sekitar. Menganggap remeh, tidak benar sebenarnya di dalam hati mereka bahwa ini akan aku lakukan. Inilah Allah memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman agar tidak dan jangan sampai mengkhianati janji, mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulullah maupun dengan sesama muslim yang lain maupun dengan orang-orang lainnya. Dilanjutkan dengan surat Al-Aqaf ayat ke-13. Allah mengatakan innalladzina qalu rabbunallah. Bagi mereka sesungguhnya yang berkata qalu rabbunallah, yang mengaku Tuhan dia adalah Allah, makanya tetaplah mereka dalam keistiqomahan tadi. Sesungguhnya mereka yang istiqomah wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada kesedihan di dalam hati mereka, yang karena mereka harapkan itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang benar-benar mengaku bahwa Tuhannya adalah Allah, maka la tahzan, janganlah bersedih. Lanjutkan tentang Quran surah Az-Zumar ayat ke-53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innallaha huwa ghafurur rahim. Katakanlah bagi hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kita berputus asa dari rahmatnya Allah. Innallahu yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu akan mengampuni semua apapun dosa yang kita lakukan. Innallahu yaghfiru dzunuba illa engkau akan dapati Allah itu Maha Pengampun. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, baik itu kecil maupun besar, selalulah ulangi dengan tobat. Insya Allah nanti akan menemukan tobatan nasuha. Setan tidak akan pernah berhenti menggoda kita. Makanya kita tidak akan pernah berhenti pula untuk berusaha menjadi insan-insan yang lebih baik lagi, hamba-hamba Allah yang lebih baik lagi. Dilanjutkan ke dalam Quran surah An-Najm ayat 39 dan 40.
Allah mengatakan dalam Quran surat itu bahwasanya kita itu setiap apa yang kita lakukan masa sesuai dengan apa yang telah kita usahakan, dan apa yang telah kita usahakan itulah yang nanti akan dapatkan balasan daripada Allah. Jadi kita itu menyandarkan usaha kita, ikhtiar kita, dan tawakal serta doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dicap sebagai hamba-hamba yang beriman dan benar-benar takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan usaha ikhtiar tadi. Dilanjutkan dengan Quran surah Ali Imran ayat 159, Allah berkata di situ untuk kepada Nabi, bersikaplah lemah lembut, berkatalah lemah lembut kepada mereka, karena sesungguhnya kalau engkau bersikap yang keras, mereka akan menjauhimu, dan maafkanlah mereka kalau ada kesalahan terhadapmu, serta bermusyawarahlah mereka kepada mereka terhadap urusan-urusan duniawi. Insya Allah itulah yang akan menemukan kita kepada titik tempuh jalan yang akan diirahi bersama. Dan Quran surah terakhir yaitu Allah dalam surat itu mengatakan bahwasanya Allah menciptakan kita itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Akan tetapi yang paling mulia adalah siapa? Orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Kita itu banyak dari berbagai macam etnis, agama, kepercayaan dan keyakinan, tapi yang paling benar adalah agamanya Allah, dan semua itu untuk kita saling mengenal. Oh, ternyata ada yang seperti ini. Maka dengan kesemua itu tadi akan membuatkan kehidupan kita secara hakiki di dunia ini untuk saling benar-benar berendah hati ketika kita ada di muka bumi. Yang paling bertakwa lah yang paling mulia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada hadirin yang telah menyaksikan, khususnya kepada Ibu Husna yang terhormat. Selesai sudah tugas TS kita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat diambil keberkahannya. Mohon maaf segala kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.